Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semua, pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan materi tentang makna nih. Oh iya, sebelum itu aku nggak sendirian loh. Di balik pembuatan video kali ini, aku ditemani dengan rekan-rekanku dari kelompok 5. Ada Kartika Ayu Safitri Suranta bersama Revalian Ayu Pratiwi serta Safira Ramadhani, dan aku sendiri, Jeremy Joseph Frank Lapian. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Cus, kita masuk ke pembahasannya. Simak baik-baik ya. Pengantar makna dalam bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang hanya dapat berfungsi jika maknanya dipahami. Makna bersifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan alami antara kata dan benda yang dirujuk. Namun, bahasa juga konvensional, yaitu digunakan secara luas dan disepakati dalam masyarakat. Misalnya, tidak ada alasan logis kenapa buah berwarna kuning dan melengkung disebut pisang. Itu hanya hasil kesepakatan pengguna bahasa. Jenis-jenis makna. Di sini kita akan membahas 4 jenis makna yang paling umum ditemui dalam bahasa Indonesia. Makna leksikal ialah makna dasar sebuah kata yang merujuk langsung pada objek nyata. Misalnya, tikus berarti hewan pengerat, meja berarti permukaan datar tempat meletakkan barang. Makna gramatikal yaitu makna yang timbul karena perubahan bentuk atau posisi kata dalam kalimat. Misalnya, kambing berarti hewan, tetapi kambing hitam berarti orang yang dijadikan sasaran kesalahan. Makna denotasi ialah makna lugas dan apa adanya sesuai realitas. Seperti halnya kambing hitam, secara denotatif adalah kambing yang berwarna hitam. Makna konotasi ialah makna tambahan berdasarkan asosiasi kultural. Seperti meja hijau tidak menunjuk pada warna meja, melainkan pengadilan. Hubungan antar makna. Kata-kata dalam bahasa saling terhubung satu sama lain melalui berbagai hubungan makna. Ada sinonim, yaitu kata-kata dengan makna yang mirip. Misalnya mati, wafat, tewas, dan gugur, semuanya berarti meninggal. Tetapi penggunaannya bergantung pada konteksnya. Antonim, yaitu kata-kata yang bermakna berlawanan. Jenisnya beragam. Ada antonim mutlak, seperti contohnya hidup dan mati. Antonim kutub, seperti muda dan tua. Antonim hubungan, seperti jual dan beli. Antonim tingkat, seperti raja dan prajurit. Dan yang terakhir, antonim majemuk, seperti berdiri dan duduk, jongkok atau rebahan. Selanjutnya di hubungan antar makna, ada homonim, yaitu pelafalan dan ejaan yang sama, tetapi maknanya yang berbeda. Misalnya, bisa yang berarti mampu dan bisa yang berarti racun ular. Homofon, yaitu pelafalan yang sama, ejaan dan maknanya yang berbeda. Misalnya, bank yang berarti lembaga keuangan, dan bank yaitu sapaan untuk kakak laki-laki. Homograf, yaitu ejaan yang sama namun pelafalan yang berbeda, seperti apel untuk buah dan apel untuk upacara. Polisemi, yaitu satu kata memiliki makna yang berbeda tergantung konteksnya. Misalnya, kepala dapat berarti bagian tubuh, kepala sekolah, atau kepala cabang. Oke, jadi di materi slide kelima ada perubahan makna. Makna merupakan kata yang dapat berubah-ubah seiring dengan waktu karena pengaruh budaya, sosial, dan teknologi.
Generalisasi merupakan makna yang menjadi lebih luas. Misalnya, presiden dulu hanya kepala negara, kini bisa berarti pimpinan perusahaan. Spesialisasi merupakan makna menjadi lebih sempit, seperti dokter. Dulu berarti orang yang berilmu tinggi, sekarang umumnya berarti tenaga medis. Ameliorasi merupakan perubahan makna menjadi yang lebih sopan. Seperti tuli diganti dengan tunarungu atau difabel pendengaran. Peyorasi merupakan makna menjadi lebih kasar, misalnya oknum. Sekarang cenderung mengarah ke pelaku kejahatan. Sinestesia merupakan percampuran dari tanggapan indera, seperti warna terasa lebih hangat atau suaranya pedas. Dan asosiasi, penggunaan makna kiasan, misalnya tikus, merujuk pada koruptor, amplop, dan juga rokok. Merujuk pada kata-kata yang cenderung ke arah lebih penyuapan. Jenis-jenis definisi dalam bahasa, kata dapat dijelaskan dengan 3 cara definisi. Yang pertama, ada definisi nomina, berdasarkan sinonim, terjemahan, atau asal-usul kata. Misalnya, manusia sama dengan orang, insan, atau berasal dari tanah. Yang kedua, definisi formal, mencakup genus dan pembeda, seperti manusia adalah makhluk yang hidup berakal. 3, ada definisi ensiklopedi, penjelasan lebih luasnya yang mencakup semua aspek makna. Misalnya, manusia adalah makhluk sosial, berpikir, berbahasa, dan memiliki budaya. Oke, jadi kita telah tiba pada kesimpulan presentasi ini. Makna adalah kunci agar bahasa dapat digunakan untuk berkomunikasi secara efektif dengan memahami jenis makna, hubungan makna, perubahan makna, dan cara mendefinisikannya. Kita bisa menggunakan bahasa dengan lebih tepat. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.